Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Senono Nistiorini akan memaparkan kepada teman-teman semua. Kita akan belajar bareng tentang bagaimana cara melakukan pengolahan data. Namun sebelum kita mengolah data, kita harus tahu dulu beberapa hal-hal dasar berkaitan dengan penelitian. Biar kita itu ngerti kenapa sih kita melakukan ini gitu, kenapa kita harus mengolah data. Jenis penelitian yang seperti apa sih yang butuh untuk dilakukan pengolahan data? Nah, maka kita mulai dulu dengan memahami hal-hal dasar mengenai alasan-alasan kenapa sih kita membutuhkan teknik pengolahan data. Saya share screen dulu. Ya, jadi ini adalah tentang praktek analisis statistik atau cara-cara untuk melakukan pengolahan data. Nah, sebelumnya kita harus kenal dulu, kita harus tahu dulu sebenarnya jenis penelitian itu ada apa aja. Ya, gampangnya jenis penelitian itu dibagi menjadi tiga. Ada jenis penelitian mixed method, ada juga jenis penelitian kualitatif, dan jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian mixed method ini adalah salah satu penelitian yang mana di dalam proses pengolahan datanya, dalam proses penelitiannya, dia bisa mengkombinasikan dua metode. Jadi penelitian kualitatif dan kuantitatif dijadiin satu nih caranya di dalam melakukan proses penelitian dan pengolahannya. Jadi dia menggunakan dua dua jenis metode yang lain atau menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif, digabungin jadi satu. Nah, yang kedua ada namanya penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif ini biasanya adalah jenis penelitian yang tujuannya itu adalah untuk menyelidiki segala sesuatu, untuk menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah ada, untuk menjelaskan sesuatu dengan hal-hal yang sifatnya itu lebih dalam gitu. Jadi biasanya penelitian kualitatif ini adalah temuan-temuan baru, ide-ide baru, gagasan baru yang mana nanti hasilnya harapannya itu lebih dalam dan bisa dilihat secara holistik atau menyeluruh. Sedangkan tipe penelitian yang ketiga adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah salah satu penelitian dengan aliran penelitian positivis. Maknanya apa? Maknanya adalah yang mana di dalam penelitian ini dia menganut faham bahwa segala sesuatu yang diteliti itu adalah segala sesuatu yang dia bisa diukur. Lalu objektif, valid, reliable gitu. Jadi segala sesuatunya benar-benar dicek gitu. Itu disebut sebagai jenis penelitian kuantitatif. Nah, eh, ini adalah perbandingannya untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Karena sebenarnya dua penelitian ini yang seringkali digunakan nih, apalagi untuk mahasiswa S1, seringkali yang dipakai itu adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif atau kalau enggak kuantitatif. Nah, cuman milihnya harusnya bukan karena males ngitung ya udah deh kalau gitu aku masuknya kuali aja gitu. Atau oke aku nggak jago untuk cari tahu wawancara dan lain-lain ya udah kalau gitu aku pilihannya kuantitatif aja gitu. Jangan kayak gitu gitu, tapi penelitian itu harus benar-benar didasarkan pada motivasi kita, harus didasarkan pada keinginan kita untuk memberikan sumbangsih keilmuan gitu. Nah, ini kalau gitu kita bandingin dulu. Sebenarnya kayak gimana sih penelitian kualitatif dan kuantitatif itu? Kalau penelitian kualitatif itu common purpose-nya atau tujuan umumnya adalah discover idea. Bagaimana kita bisa menemukan ide-ide baru, teori baru, konsep baru gitu misalnya. Kayak konsep work from home. Mungkin kalau misalkan teman-teman cari literaturnya gitu. Work from home itu konsep dan teorinya yang benar-benar
oke gitu belum ada. Nah, makanya penelitian kualitatif itu adalah penelitian untuk menemukan suatu konsep-konsep baru yang mana di dalam konsep itu benar-benar dijelaskan. Sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud dengan work from home itu gitu. Karena kita penasaran, makanya kita mencari tahu. Maka di situ di dalam penelitian kualitatif kita akan mencari tahu dengan lebih detail sebenarnya work from home itu apa gitu. Kalau contohnya adalah work from home. Berbeda dengan quantitative research atau penelitian kuantitatif. Tujuan utama dari quantitative research ini adalah untuk melakukan pengujian hipotesis. Nah, gitu ya. Jadi di dalam penelitian kuantitatif itu ada namanya pengujian hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah berkaitan dengan dugaan sementara. Berkaitan dengan adanya dugaan sementara terhadap segala sesuatu. Itu disebut sebagai hipotesis. Nah, pendekatannya beda. Kalau misalkan qualitative research, ini biasanya pendekatannya adalah observe dan interpret. Gitu. Jadi diobservasi kemudian diinterpretasi pendekatannya, melakukan observasi dan interpretasi. Itu pendekatan yang dilakukan dalam qualitative research. Berbeda dengan quantitative research. Kalau quantitative research karena tadi hipotesis ya, berarti hipotesis itu harus diuji. Diujinya dengan apa? Data. Gimana cara memperoleh data? Oh, survei misalnya. Oh, eksperimen. Nah, nanti dari hasil-hasil data-data itu kemudian dilakukan pengukuran. Maka di sini di dalam penelitian kuantitatif, pendekatannya adalah pendekatan measure, melakukan pengukuran dan tes atau pengujian. Nah, dari sini kita udah mulai tahu ya, eh, apa yang nanti kira-kira akan bisa kita lakukan gitu. Apakah sebenarnya yang membutuhkan pengolahan data itu adalah apakah penelitian kualitatif ataukah penelitian kuantitatif. Nanti kita akan cari tahu lebih jelasnya. Yang ketiga, data collection-nya, pendekatan data collection-nya. Kalau kualitatif itu biasanya unstructured, nggak ada strukturnya, free form, biasanya kayak wawancara gitu kan, melakukan wawancara, wawancaranya bisa nggak terstruktur karena memang kalau misalkan kadang-kadang ada hal-hal yang tiba-tiba terfikirkan ketika kita benar-benar wawancara di tempat gitu. Berbeda dengan quantitative research, ada structure response. Responnya benar-benar terstruktur. Kayak kita misalkan ngasih survei, pertanyaan-pertanyaannya itu jelas dan hanya itu yang ditanyakan kepada responden. Lalu researcher independence, kalau qualitative research ini result are subjective, jadi hasilnya itu bisa tergantung dari researchernya, dari penelitinya. Berbeda dengan quantitative research. Kalau quantitative research, hasilnya itu dianggap jauh lebih objektif gitu. Makanya ini sangat disukai oleh orang-orang positivis, orang-orang yang bermazhab positivis karena dia pengen segala sesuatu itu bisa terukur dan hasilnya bisa objektif gitu. Nah, untuk sampelnya, kalau untuk penelitian kualitatif itu cenderung membutuhkan sampel yang sedikit karena kan hanya melakukan wawancara. Jadi 5 sampel, 10 sampel gitu, cari responden, kita tanya-tanya, habis itu nanti kemudian hasilnya kita catat ulang, setelah itu kita coding gitu kan, dilakukan coding lalu disimpulkan. Berbeda dengan quantitative research. Quantitative research ini dia membutuhkan data yang sangat banyak. Jadi nanti kita akan mencari data, kemudian data itu diolah. Nah, nanti setelah data itu diolah akan ketahuan nih hasilnya gimana sih di dalam penelitian ini? Apakah penelitian saya ini hasilnya mendukung hipotesis atau menolak hipotesis? Itu kira-kira dari perbandingan antara qualitative research dan quantitative research. Nah, selanjutnya karena dari tadi kan berarti kita udah mulai jelas nih arahnya ya, bahwa yang membutuhkan teknik pengolahan data itu biasanya adalah penelitian dengan tipe kuantitatif gitu. Dengan menggunakan metode kuantitatif, kita akan bisa melakukan pengolahan data gitu. Itu butuh untuk melakukan pengolahan data.
Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam proses pengolahan data, ada hal-hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah kita harus benar-benar ngerti cara untuk merumuskan hipotesis. Nah, untuk merumuskan hipotesis ini, tentu pasti hipotesis itu harus berdasarkan dari masalah. Yang kemudian dari masalah-masalah itu kita akan bisa tahu variabel-variabel penelitian yang kita gunakan. Saya yakin teman-teman yang ada di sini sudah paham apa sih bedanya variabel independen dan variabel dependen gitu. Variabel independen itu adalah variabel yang dia mempengaruhi variabel lain atau variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Mudahnya adalah independen itu mandiri gitu kan. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh siapapun, tapi dia ada mempengaruhi gitu kan variabel yang lain. Berbeda dengan variabel dependen. Dia tergantung ya kan. Makanya dia dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, untuk merumuskan hipotesis, kita harus tahu dulu pertanyaan penelitian kita. Kalau belum membuat pertanyaan penelitian, kita tidak akan pernah bisa untuk membuat hipotesis. Jadi yang pertama, rumuskan pertanyaan penelitian. Nah, untuk membuat pertanyaan penelitian ini, seringkali beberapa teman-teman kalau saya lihat itu suka banyak yang salah dalam menuliskan pertanyaan penelitian. Ingat, kalau penelitian yang sifatnya kuantitatif, itu biasanya pertanyaannya dimulai dengan kata apakah. Kenapa kok apakah? Karena hipotesis itu adalah sebuah pernyataan. Jadi dia tidak bisa menjelaskan sesuatu secara detail gitu karena hanya pernyataan, ya kan? Maka untuk membuat hipotesis, pertanyaan penelitiannya harus selalu dimulai dengan kata apakah gitu. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu tidak memiliki hipotesis. Gitu ya, bedanya lagi ya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif dia tidak memiliki hipotesis. Makanya biasanya dia menggunakan pertanyaan penelitian itu why, how, mengapa, bagaimana gitu. Yang itu hanya bisa dijawab ketika peneliti itu menggunakan teknik wawancara. Berbeda dengan kuantitatif, ada hipotesis, maka di sini butuh pertanyaan penelitian dan harus dimulai dengan kata apakah. Apakah X berpengaruh terhadap Y? Gitu misalnya. Itu disebut sebagai pertanyaan penelitian. Nah, nanti untuk tujuan penelitian itu harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitiannya, apakah X berpengaruh terhadap Y? Maka tujuan penelitian adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh X terhadap Y. Nah, kalau kita udah tahu pertanyaan dan tujuan penelitian, maka dari itu kita bisa merumuskan hipotesis. X berpengaruh terhadap Y. Itu adalah hipotesis atau dugaan sementaranya. Jadi, ini adalah sesuatu yang saling terkait. Nanti kalau udah kita akan bisa menggambarkan model penelitiannya. Jadi endingnya nanti di akhir kita akan menggambarkan model penelitiannya. Jangan lupa untuk penelitian-penelitian, untuk variabel-variabel yang unobserved, contohnya stres kerja, kepuasan kerja, gitu kan, ukurannya kita tidak tahu. Maka bentuk modelnya di dalam gambar itu adalah olive. Sedangkan untuk variabel-variabel seperti ROA gitu kan yang sudah jelas, ROE dan lain-lain itu dalam kita menggambarkan model penelitian bentuknya adalah kotak. Itu adalah kesepakatan internasionalnya. Nah, kalau kita udah tahu nih cara merumuskan hipotesis, berarti kita kan udah ketahuan nanti kita akan neliti apa gitu. Variabelnya apa aja.
Kalau kita udah jelas variabelnya apa aja, nanti habis itu kita tinggal memutuskan kita mau melakukan teknik pengumpulan datanya lewat apa. Apakah kita akan menggunakan survei ataukah kita akan menggunakan eksperimen. Nah, sebelum kita mau melakukan survei atau kita mau melakukan eksperimen, kita harus tahu dulu teknik sampling apa yang akan kita ambil. Nah, teknik sampling ini adalah proses bagaimana kita melakukan pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel itu dibagi menjadi dua. Ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Probability sampling ini digunakan ketika peneliti itu sudah tahu berapa total responden yang nanti akan diteliti. Misal, teman-teman mau riset nih di PT PLN di Jawa Tengah gitu. Saya yakin ada data total jumlah karyawan PLN di Jawa Tengah. Maka kalau kita sudah tahu berapa total responden, dari kita tahu berapa jumlah karyawan PLN, maka teknik yang harus kita ambil adalah probability sampling. Berbeda ketika kita nggak tahu berapa jumlah responden kita. Misalnya, saya pengen meneliti tentang minat beli HP Samsung. Kita nggak tahu berapa jumlah pengguna Samsung di Indonesia. Kalau kita nggak tahu berapa jumlahnya, maka kita harus menggunakan teknik sampling non-probability sampling. Gitu. Saya yakin untuk menjelasannya nanti akan teman-teman sudah pahami di mata kuliah metode penelitian. Ini saya sifatnya hanya melakukan recall terhadap materi-materi yang mungkin sudah teman-teman dapatkan. Nah, ini juga berkaitan dengan data. Jadi kalau kita udah ketahuan nih nanti teknik sampling kita apa? Apakah non probability ataukah probability? Nah, kalau misalkan kedua-duanya nanti akan ada data-data yang harus kita kumpulkan. Nah, data itu dibagi menjadi dua. Ada namanya data sekunder dan ada namanya data primer. Data sekunder ini adalah data yang berasal dari pihak ketiga, misalnya perusahaan, instansi, gitu kan. Kalau kita mau melakukan penelitian dengan menggunakan data-data orang lain, misalnya BPS atau IDX, misalkan kita mau meneliti tentang saham, atau kita mau riset tentang kinerja perbankan gitu. Ada data-data perbankan, ROA-nya, ROE-nya, maka itu disebut sebagai data sekunder. Namun kalau data primer itu adalah data yang didapatkan dari kita peneliti mengumpulkan sendiri datanya. Gitu. Itu disebut sebagai data primer. Nah, data primer ini juga dibagi lagi menjadi dua. Ada yang kualitatif dan ada kuantitatif. Kalau kualitatif ini biasanya data primer yang sifatnya kualitatif ini biasanya digunakan oleh peneliti yang dia metode penelitiannya adalah kualitatif. Jadi kualitatif ya. Maka dia ketika metode penelitiannya kualitatif, dia akan melakukan teknik wawancara, FGD, dan teknik proyeksi. Berbeda ketika penelitiannya itu sifatnya kuantitatif. Maka dia bisa menggunakan data sekunder dari pihak ketiga, kayak bank gitu, misalnya mau meneliti kinerja keuangan, perbankan, atau kita mau ngecek perbandingan antara kinerja keuangan bank syariah dan konvensional, itu kita bisa menggunakan data-data sekunder. Sedangkan kalau penelitian yang sifatnya behavioral untuk anak-anak marketing, untuk anak-anak SDM misalnya, psikologi, dia biasanya menggunakan data primer yang sifatnya kuantitatif. Gitu. Meskipun anak-anak behavioral itu tidak memungkinkan juga sih kalau misalkan mau bikin datanya kualitatif, penelitiannya kuantitatif, itu memungkinkan juga gitu. Tapi biasanya mereka rata-rata menggunakan penelitian kalau nggak kualitatif ya kuantitatif itu gitu. Tapi kalau behavioral jarang mereka menggunakan data sekunder. Biasanya dia menggunakan data primer
Hanya kelihatannya nanti dia mau mengadopsi metode penelitian yang kualitatif atau kuantitatif gitu. Nah, Indonesia ini kebanyakan mazhabnya adalah kuantitatif gitu rata-rata. Maka teknik yang digunakan adalah survei, observasi, eksperimen, itu yang biasanya digunakan gitu di dalam metode penelitian kuantitatif. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bikin survei, biasanya ada beberapa hal yang harus kalian pahami gitu. Di dalam survei itu ada hal-hal yang ini gunanya sebenarnya untuk apa sih gitu. Nah, ini ada gunanya nih gitu. Di situ dari pertanyaan-pertanyaan survei kalian nanti di sini untuk menjelaskan level measurement gitu, level of measurement. Di dalam penelitian itu ada namanya data nominal, ada data ordinal, bukan data ding, sorry maaf ya. Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, dan ada rasio. Nah, biasanya di dalam survei itu yang digunakan, skala yang digunakan adalah skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Ini yang seringkali digunakan. Tapi pada dasarnya level of measurement ini ada 4 skala di situ. Ada nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Nah, kalau gampangnya, skala nominal itu adalah skala yang kayak gimana sih? Skala nominal itu adalah sebuah skala di dalam survei yang mana data itu tidak bisa diurutkan. Jadi misalnya kayak laki-laki dan perempuan itu nggak bisa diurutin kan gitu. Ya udah laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Agama gitu. Di dalam survei kan biasanya ada kayak gitu. Nama gitu. Terus jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Nah, itu berarti data gender itu masuk pada skala nominal karena dia tidak bisa diurutkan. Gitu ya, laki-laki perempuan. Tidak ada yang lebih baik mana gitu kan. Agama gitu, tidak bisa diurutkan. Maka itu disebut sebagai skala nominal. Nah, kalau data bisa diurutkan tapi tidak bisa dikasih jarak, maka itu disebut sebagai skala ordinal. Gitu. Jadi misalnya kayak S1, S2, S3, kan jaraknya nggak ketahuan dong berapa itu pendidikan misalnya. Pendidikan SMP, SMA, diploma, sarjana, S1, S2, S3, itu disebut sebagai skala ordinal. Karena ada tingkatannya. S1 lebih baik daripada SMA. S2 lebih baik daripada S1. S3 lebih baik daripada S2. Maka ada tingkatan-tingkatan. Itu biasanya karakteristik dari skala ordinal. Berbeda dengan skala interval. Kalau skala interval itu adalah skala yang mana ada intervalnya. Biasanya pakai skala interval itu apa sih? Pernyataan. Pernyataan-pernyataan dalam survei. Itu biasanya skala yang digunakan adalah skala interval. Sedangkan rasio ini biasanya adalah perbandingan. Untuk lebih gampangnya, ini saya kasih contoh data responden. Nah, ini kan biasanya kalau misalkan teman-teman mau bikin survei, ini kan ada data responden. Nama, nyonya siapa? Usia. Nah, usia ini juga termasuk ke dalam data ordinal karena dia bertingkat. Pendidikan itu adalah skala ordinal, bertingkat, ya kan? SD, SMP, SMA. Usia bertingkat 18 tahun sampai 21, meningkat, ya kan? 22 sampai 25, meningkat lagi 26 sampai 29 dan seterusnya. Maka usia pendidikan itu masuk dalam skala ordinal. Ingat, ordinal itu bertingkat. Kalau nominal itu tidak bisa dibandingkan. Contohnya, suku bangsa. Jawa, Sunda, Betawi, Batak, kita nggak bisa dong bandingin. Apakah Jawa itu lebih baik daripada Sunda? Tidak bisa gitu. Maka suku, bangsa, agama, pekerjaan itu disebut sebagai skala nominal. Gitu, karena tidak bisa diperbandingkan. Status. Misalkan menikah sama belum menikah. Menurut saya itu adalah skalanya nominal. Janda gitu.
nggak bisa diperbandingkan, nggak ada yang mana yang lebih baik dari mana gitu, karena itu urusan takdir. Nah, kalau dari sini kita udah bisa ketahui ya, mana yang nominal, mana yang ordinal. Nah, kalau udah, nanti ada pernyataan-pernyataan tuh biasanya, ada sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, ini disebut sebagai skala interval, karena ada intervalnya. Misalnya, sangat tidak setuju dinominalkan sebagai angka 1, sedangkan sangat setuju itu diwakili oleh angka 4, netral diwakili oleh angka 3, lalu selanjutnya gitu misalnya. Nah itu, jadi urut. Misalkan 5 sangat sangat setuju, 4 sangat tidak setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Itu disebut sebagai skala interval. Biasanya adalah dalam pernyataan-pernyataan penelitian. Nah, dari sini kita mulai jadi tahu. Dari data inilah yang nanti akan kita olah gitu. Karena data sebelum kita olah nanti tidak akan pernah bisa menghasilkan informasi. Kita nggak akan tahu apakah hipotesis kita ditolak atau diterima kalau kita belum melakukan pengolahan data. Makanya di dalam penelitian itu butuh sebuah proses atau metode untuk melakukan pengolahan data yang bisa didapat dari eksperimen misalnya, dari survei. Nah, nanti data-data itu kemudian kita olah. Nah, inilah dasarnya gitu. Kenapa kita perlu untuk melakukan pengolahan data. Yang pertama kita harus benar-benar mengetahui skalanya dulu gitu. Karena kalau nanti kalian teman-teman nggak bisa memilah-milah skala, teman-teman akan bingung gitu pada saat mengolah data di SPSS misalnya. Karena nanti ini harus dikategorikan. Ini kategorinya apa nih? Usia itu masuknya apa? Nominal apa ordinal? Pendidikan masuknya kemana? Pekerjaan masuknya skala apa? Gitu. Itu harus benar-benar difahami. Nah, ini adalah prosesnya ketika kita udah mau ngolah data. Jadi data yang ada dari hasil menyebar kuesioner itu akan kita coding. Jadi kalau misalkan sangat setuju, berarti kodenya adalah 5. Setuju berarti kodenya 4. Tidak setuju berarti kodenya 2. Sangat tidak setuju berarti kodenya 1. Nah, sama juga dengan data-data responden. Misalnya usia, itu juga harus di-coding gitu. Nggak bisa laki-laki dan perempuan, itu susah untuk mengcodingnya. Jadi harus dikodekan. Misalnya SD kita kasih kode 1, SMP kita kasih kode 2, SMA 3, sarjana 4 gitu misalnya. Jadi harus dikode dulu. Terus menikah kita kasih kode 1, belum menikah kita kasih kode 0. Janda atau duda kita kasih kode 3 gitu. Jadi harus di-coding dulu. Nanti kalau udah kita coding, kita scoring. Nah, analisis deskriptif ini biasanya digunakan untuk melakukan deskripsi dari hasil data responden. Jadi berapa persen jumlah laki-laki yang meneliti dalam penelitian kita, berapa persen nih yang memiliki agama Islam ataupun Kristen ataupun Katolik, berapa persen dengan tingkat pendidikan SMP, SMA, kuliah. Nah, itu disebut sebagai data deskriptif. Nanti untuk ngecek persentasenya. Berbeda dengan analisis inferensial. Kalau inferensial, ini yang diolah adalah daftar pernyataan di dalam kuesioner. Itu nanti ini akan kita lakukan analisis inferensial. Cuman analisis inferensial ini kita bagi lagi menjadi dua nih. Ada yang namanya parametrik, ada yang non parametrik. Kalau yang non parametrik ini biasanya penelitian-penelitian kuantitatif dengan sampel yang sangat sedikit gitu. Misalnya nggak memenuhi syarat untuk sampel banyak. Misalkan data dari perbankan gitu. Atau dari IDX, kok datanya sedikit gitu sampelnya. Jangan khawatir, teman-teman tetap bisa melakukan penelitian, namun jenis penelitiannya adalah non-parametrik. Namun ketika menggunakan penelitian yang sifatnya parametrik, misalnya mau neliti tentang stres kerja, atau job insecurity gitu, karena sekarang lagi banyak PHK.
Maka untuk melakukan penelitian parametrik ini teman-teman harus memenuhi beberapa asumsi seperti normalitas, homogenitas, linearitas, kolinearitas gitu. Yang mana sampelnya ini butuh banyak, minimal 100 sampel gitu. Nanti uji-ujinya yang akan kita lakukan beda. Nah, untuk kali ini saya hanya menjelaskan tentang kenapa sih kok kita perlu melakukan pengolahan data? Jenis penelitian apa yang butuh untuk dilakukan pengolahan data? Saya harap teman-teman udah bisa paham ya, kenapa kita melakukan pengolahan data. Jadi, pengolahan data itu hanya dilakukan untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif. Karena di sini kita butuh untuk melakukan pengujian hipotesis gitu. Nah, nanti ada teknik-tekniknya, seperti tadi ada survei dan lain sebagainya, yang mana di situ kita benar-benar harus ngerti skalanya berapa. Nah, kalau udah dari data yang sudah didapatkan melalui eksperimen ataupun survei, nanti data tersebut harus kita olah. Nah, apakah survei aja? Enggak. Data-data yang didapatkan dari pihak ketiga atau data sekunder itu juga tetap bisa kita lakukan pengolahan gitu. Jadi nanti setelah ini saya akan lanjut ke materi selanjutnya gitu. Kita ketemu lagi nanti di sesi selanjutnya untuk melakukan proses pengujian instrumen. Karena di dalam penelitian, itu yang pertama sebelum melakukan pengujian hipotesis adalah pengujian instrumen terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.